Tapi apa sih yang menjadi parameter bahwa kemudian kita ini sudah benar-benar sesuai dengan passion kita soal skill gitu kok? Apa sih parameternya? Sebenarnya kita nggak akan pernah tahu. Oke. Itu akan pertanyaan yang kita akan pertanyakan terus sampai kita mati. Kita nggak cocok, pasti kita kepingin gini kan. Tapi daripada kita fokus yang tidak kita punya, lebih baik kan kita fokus yang kita punya gitu loh. Oke. Jadi antara kita nyari ya nyari, tapi ya kita bersyukur aja lah. Untung sekarang ya kan, makanya kan harus sering-sering bersyukur lah. Ketika kita nggak punya uang, untung saya sehat. Nah, kan yang punya uang penyakitnya akeh itu kan ya susah juga gitu loh. Ketika kita nggak punya mobil, untung kaki sama tangan saya masih lengkap. Karena itulah nanti yang akan menjaga iman kita. Iman kita kayak Ustadz aja gitu ya. Ada tantangan-tantangan, jadi itu namanya ada adrenalin gitu lah. Kenapa? Ya karena gini, kan tadi saya sudah bilang bahwa kita ada kata cukup ya. Kalau dengan diri saya sekarang ini dibilang kaya ya nggak seberapa, tapi cukup lah. Intinya tanpa saya bekerja yang ngoyo, tanpa saya cari duit, tanpa segala pun, saya masih bisa hidup. Nah, tapi kan hidup itu kan harus mencari tantangan-tantangan yang lain, yang positif. Nah, tantangan saya adalah tantangan yang positif ya salah satunya dengan memberantas ini kan ada, kita bisa bersuara. Nah, kenapa kita suaranya lantang? Nah, karena kita kan nggak ada masalah apa-apa, nggak salah gitu loh. Kita udah selesai gitu iya, ya? kita selesai. Tapi apa contoh case yang dialami oleh murid-muridnya Ko Roy Sakti itu pada saat kemudian dia ketipu, itu ketipunya di bidang apa? Terus kemudian itu menyalakan gelora untuk nggak terima ini harus dibongkar habis ini, itu tuh apa case-nya? Jadi gini, saya itu kan ngajarin orang untuk cari modal dari kartu kredit. Gimana caranya orang nggak punya modal dapat modal. Problemnya orang itu selalu bilang, aku nggak bisa bisnis karena modal. Nah problemnya begitu sudah dikasih modal, ya bingung bisnis apa. Akhirnya terjebaklah pada investasi bodong. Nah investasi bodong itu dari zaman dulu sampai sekarang itu gonta-ganti casing tapi dalemannya sama. Nah, karena kan kita ini ibarat kata sudah menghadapi musuh ini berpuluh-puluh kali ya kan, cuman beda casing remikan doang, ya kan kita jadi tahu. Nah, maka ketika kita tahu yang kita melakukan edukasi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Nah, kalau penipuan banyak, Mas, ya. Sekarang tuh penipuan tuh waduh amburadul banyak lah. Mulai dari sekarang ada fake AI ya kan. Bahkan penipu itu bisa pakai iklan berbayar. Ya, penipu bisa pakai iklan berbayar, sembarangan nyopot fotonya orang, pakai AI. Kemarin saya bongkar tuh ada Pak Haryanto Tanoko, videonya AI seolah-olah ngajak untuk ini kan. Wah, penipu tuh makin canggih. Nah kita ini kan seperti bermain superhero-superheroan di dalam dunia real. Ada nggak sih yang secara esensial sebenarnya dia adalah nipu tapi pakai baju mentor gitu? Loh itu memang formula terbaik untuk menipu. Perfect crime itu ya. Ketika agama atau spiritualitas dicampur dengan teologi kemakmuran ya, dengan sumber kemakmuran itu kan seperti kayak nabi palsu yang membawa mujizat gitu kan. Nah ternyata mujizatnya ya mujizat dari Ponzi. Dan ini yang paling berbahaya. Karena orang tidak sadar masuk di situ. Jadi kalau kita berbicara investasi bodong itu dari dulu sampai sekarang ada. Tapi ada orang yang sadar bahwa itu investasi bodong, anggapannya dia sedang berjudi. Dia berinvestasi di situ, tapi kalau terjadi masalah nggak masalah. Nah, yang saya takutkan adalah orang-orang yang tidak tahu. Nggak tahu apa-apa, tercemplung di situ, kemudian cinta mati, ini yang tadi yang saya ngomong. Dia mencari cita sejatinya di lokalisasi. Nah, yang masalah kan korban-korban yang galau sampai bunuh diri kan seperti itu. Ketika istilahnya mencurahkan kehidupannya bahwa ini adalah berkatku, ternyata bohong kan nggak sadar. Itu tidak masalah bagi mereka yang sudah settle, artinya udahlah aku karena gini, Ponzi itu ada penggemarnya ya. Sama kayak orang judi online. Judi online itu memang salah, tapi kan ada penggemarnya, ya sudahlah biarin mereka. Kita nggak bakal bisa merubah penggemar judi online itu kemudian untuk tobat ya nggak bisa. Tapi minimal dia tahu, oh gua berjudi ya sudahlah. Kalau kalah ya nggak ribut itu. Nah tapi kan banyak orang-orang yang tersimpan di investasi, dia kan tidak siap untuk kalah, dia tidak siap untuk rugi. Dia hanya melihat dari kebaikan seseorang. Wah ini orangnya baik loh. Antara baik secara attitude, ngajar spiritual sama keuangan itu kan beda.
Ini kan sama aja Michael Jordan kemudian suruh main gundu gitu kan. Mungkin kalah ya kan. Kalau main basket ya Michael Jordannya juara, tapi kalau udah main gundu mungkin kalah sama anak kampung. Jadi skill spiritual, skill ekonomi itu beda-beda. Oke. Bukan berarti ketika spiritualnya bagus, ekonominya bagus. Terus kalau misalnya kita mau ngasih nasihat nih ke generasi muda khususnya, karena Republik ini kan di pundak mereka nanti akan diemban kan ya. Misalnya ini masih remaja, masih mahasiswa, masih zero lah ya, secara ekonomi masih sedang-sedang aja. Itu tahapannya bagaimana kok yang harus dilakukan? Terus kemudian sampai pada level investasinya itu mulai dari mana dulu? Terus nanti kalau uangnya udah lumayan banyak, dipakai investasi apa yang real Jadi aja? gini, ya kembali tadi pada inti permasalahan kita adalah fokuslah pada proses. Jangan fokus pada hasil. Jadi kalau lihat pekerjaannya, jangan lihat gajinya berapa. Tapi contoh, saya mau jadi seorang koki. Maka saya harus fokus bagaimana caranya saya meningkatkan skill masak saya. Oke. Kalaupun Anda mau magang di restoran, jangan lihat gajinya. Tapi ketika bekerja di situ, saya akan meningkatkan skill saya, pengalaman saya, gaji berapapun nggak masalah. Karena tujuan saya adalah meningkatkan skill. Karena kalau skill saya udah bagus, ya kan, pasti akan minta naik gaji makin mudah. Dan kalaupun nggak mau naikkan gaji, yang terima pun pasti akan banyak. Tapi kalau kita sudah belum apa-apa, sudah minta gaji sekian, ya ini kan orang-orang yang ini. Makanya kan begini, sekarang ini kan ada sebuah paradoks. Orang cari kerja itu kan sekarang susahnya setengah mati. Saya yakin para Gen Z itu ngalamin tuh. Nganter ya kan, udah susah setengah mati, nyari lowongan malah ketipu investasi bodong, KTP-nya dibuat minjol, itu kan resikonya kan luar biasa. Tapi di sisi lain, sekarang ini kalau tanyakan para pengusaha, cari karyawan mudah apa susah? Jawabannya susah. Lo kan aneh. Di satu sisi yang nyari kerjaan banyaknya setengah mati, tapi di sisi lain yang nyari karyawan susahnya setengah mati. Kok bisa seperti itu? Karena skill ini Gen Z ini ketika mencari pekerjaan fokusnya pada hasil. Wah, saya kerja jadi SPG ya, gaji berapa? Ya percobaan istilahnya 2,5 juta apa segala, mana cukup. Nah, belum apa-apa sudah ngomong hasil. Akhirnya kan shortcutnya kan jadi ani-ani. Iya toh, shortcutnya kan jadi ani-ani. Karena fokus pada hasil. Nah itulah kenapa, Pak, saya mau fokus pada skill Pak, proses. Tapi kan saya juga nggak punya penghasilan apa-apa. Nah, ada jenis pekerjaan yang bisa Anda, jadi gini, ketika Anda memang mau memilih berusaha penghasilan, dan Anda tidak punya modal, sebenarnya Anda harus fokus ini, carilah pekerjaan yang kalau kalah cuman kalah waktu, kalau menang bisa menang uang. Pekerjaan apa itu? Contoh, Anda dengan menjadi konten kreator. Kalau kalah sih Anda rugi apa sih? Paling rugi waktu aja, ya kan? Foto, video apa segala. Tapi kalau Anda menang uang. Nah ini kan bisa dijalankan. Live jualan, kalau kalah ya nggak laku, ngabisin pulsa ataupun kuota. Tapi kalau menang duit. Nah kan ada ini kan dalam kurung sambil mengasah skill. Banyak pekerjaan seperti itu. Jangan terfokus bahwa kalau saya cari uang harus punya uang. Itu nanti. Karena kalau skill Anda sudah mumpunin, Anda sudah jago jualan, Anda sudah jago manajemen, Anda sudah jago apa, baru nanti Anda mau memperbesar skala bisnis Anda, ya Anda mau memperbesar skala Anda, barulah kita cari modal. Jangan belum apa-apa udah ngotot modal-modal. Karena kadang-kadang orang itu begitu, ngotot apa-apa belum modal-modal, begitu dapat modal nggak punya skill, duitnya ya habis buat judi online, ponzi, ataupun nyewa LC. Point of view-nya bagi teman-teman khususnya yang masih muda gitu ya, fokus di skill dulu, membangun trust bagaimana supaya orang salah itu, jadi gini, salah itu jangan dianggap salah itu aib. Salah itu menyenangkan gitu kan. Oh, ketika saya salah, oh ya udah berarti coba lagi gitu loh. Salah itu menyenangkan karena semakin banyak salah begitu kita sukses kan nikmatnya luar biasa. Tapi kalau Anda terlalu alergi dengan salah, ya orang yang tidak melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah action. Itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nggak pernah memulai gitu ya, merencanakan aja gitu. Mulai aja.
Tapi apa sih yang menjadi parameter bahwa kemudian kita ini sudah benar-benar sesuai dengan passion kita soal skill gitu kok? Apa sih parameternya? Sebenarnya kita nggak akan pernah tahu. Itu akan pertanyaan yang kita akan pertanyakan terus sampai kita mati. Kita nggak cocok, pasti kita kepingin gini kan. Tapi daripada kita fokus yang tidak kita punya, lebih baik kan kita fokus yang kita punya gitu loh. Jadi antara kita nyari ya nyari, tapi ya kita bersyukur aja lah. Untung sekarang ya kan, makanya kan harus sering-sering bersyukur lah. Ketika kita nggak punya uang, untung saya sehat. Ini kan yang punya uang penyakitnya akeh itu kan ya susah juga gitu loh. Ketika kita nggak punya mobil, untung kaki sama tangan saya masih lengkap. Karena itulah nanti yang akan menjaga iman kita. Iman kita kayak Ustadz aja gitu ya. Ustadz Roy Sakti gitu ya. Kelihatannya cocok dibagi buat Ustadz Ponzi itu cocok ya ini. Oke, tentang trading, tentang Bitcoin atau kripto gitu. Apa komentar kok? Jadi gini ya, trading itu sebenarnya bebas. Mau dibilang investasi bisa dibuat investasi, mau dibilang judi bisa dibuat judi. Tergantung dari money management kita, gitu kan. Problemnya adalah ada orang yang kepinginnya menganggap itu investasi, kenyataannya bermain judi di situ. Nah ini yang terjadi masalah. Kenapa? Karena kan melihat kayak contoh ya kan, kita berbicara kripto ya kan. Orang kan istilahnya kan, wah nanti kripto ini naik jebret ya. Kan Anda itu dipromosikan kripto supaya apa? Supaya uang Anda masuk. Begitu uang Anda masuk dibanting ke bawah jebret. Habis. Yang menang mana? Ya yang paham-paham. Jadi kalau saya berbicara adalah permainan kripto itu adalah pertarungan di mana orang pintar makan duitnya orang bodoh. Jadi kalau Anda merasa pintar, silakan fight di situ. Tapi kalau Anda orang bodoh nyemplung di situ, Anda akan jadi korban. Itu benar battlefield yang fair gitu kan, yang desentralisasi. Nah, tinggal kita mau jadi apanya. Kita mau jadi orang pintar ya kita akan dapat ya, kayak seperti si Timothy Ronald ya dia pintar, dia dapat. Tapi kalau kita yang setengah-setengah ini ya kita akan jadi korban. Karena kan zero sum game. Ketika ada yang menang, ada yang kalah. Artinya apa? Uangnya orang bodoh akan disedot habis untuk ke orang pintar ini. Terus kalau misalnya kita tidak termasuk golongan orang yang pintar itu, dia ditaruh di mana dong? Misalnya kita udah di angka 5 M, 10 M dan sebagainya, ditaruh di mana yang aman? Ya kalau kita berbicara keamanan ya paling aman ya pasti deposito. Tapi jadi gini loh, semakin aman, returnnya semakin kecil. Ya. Nah, ketika Anda mau ngejar return artinya beresiko. Anda siap harus resiko. Nah sekali lagi, ketika Anda naruh kayak di kripto apa, ya nggak apa-apa, tapi kan berupa aset alokasi aja. Nggak semuanya kamu cemplungin di situ. Bisa ke emas, ya, kamu bisa ke emas gitu juga, ya. ke sini juga kan. Jangan satu telur di dalam satu basket. Ada salah satu kawan saya begitu. Saya sudah menerapkan Pak. Saya tidak menaruh satu telur di dalam satu basket. Gimana? Saya taruh di robot trading A, B, C, D, E gitu kan. Akhirnya scam semua itu kan. Lah. Aduh, iya. Oke, nah tadi kan kendalanya rata-rata orang mau bisnis kok, mulainya kan yang jadi masalah kan modal gitu ya. Modal gitu ya. Aduh, terus kemudian Koh Roy Sakti ini kan handle kelasnya kan soal itu gitu. Permodalan. Itu gimana sih, bisa di breakdown sebentar biar teman-teman. Jadi gini, kalau kita berbicara skill entrepreneur, itu kan skill yang kompleks ya. Kamu harus mindset, kemudian cara jualan, manajemen, akuntansi dirabung jadi satu. Nah, saya ini adalah yang subjudulnya yaitu mencari permodalan. Jadi memang saya lebih fokusnya adalah mencari permodalan. Ngajarin para pengusaha ataupun calon pengusaha yang tidak punya modal dan terkendala permodalan, gimana caranya kita bisa mendapatkan modal ratusan juta bahkan miliar lewat satu yang namanya kartu kredit ini. Nah, pengajaran saya itu spesifik, ngajarin cari modal dan cara menggunakannya, memanagenya. Nah, customer saya juga spesifik, harus orang yang sudah mempunyai skill jualan, sudah punya pengalaman, dia praktek bisnisnya bisa, tapi ketika dia mau scale up kendala modal baru ikutnya ke saya. Jadi jangan salah, jangan dikira kalau pengangguran ikut ke saya sesat, Bos. Oh iya. Kalau pengangguran ikut ke saya itu ibarat kata itu Anda ini minum Viagra tapi nggak punya musuh. Iya, ngaceng tapi nggak ada musuhnya gitu loh.
Nah, Oke. itu makanya kan ada bilang, Pak kelasnya Pak Roy Sakti kok mahal? Loh mahal tuh kenapa? Kalau saya kasih murah nanti yang pengangguran nyemplung semua, bahaya. Iya, betul tuh. Nggak punya penghasilan, punya utang gede, Iya, waduh, iya. bahaya itu. Nah, Diinfo lah ya, nanti Iya. kalau ada acara ya. siap, ke ya teman-teman berarti kan media tinggal saya. silakan lihat di Instagram saya. Siap. Ya memang kalau Anda lihat Instagram saya itu agak kacau balau ya. Kita pakar kartu kredit yang nggak pernah bahas kartu kredit ya. Kawan-kawan kita itu orang-orang anti riba mas. Loh saya tuh sama Arli Kurnia, Sabtu Ari, Dewa itu ya ketawa. Kita tetap setuju, sepakat dengan ketidaksepakatan kita gitu. Karena kan begini ya, kalau bicara anti riba itu ya, saya tuh permodalan kartu itu menurut saya permodalan nomor 2 di dunia gitu, yang terbaik. Nomor satunya apa? Tanpa utang gitu loh. Tanpa utang. Jadi kalau ada bisnis tanpa utang ya benar itu nomor 1 sudah. Nggak akan saya debat, saya setuju. Dengan teman-teman yang bilang jangan berutang saya setuju. Oke. Nah cuman kan masalahnya nggak semua dari kita ini kan lahir dari rahim yang tepat. Ya, betul kan? Bener. Ya, nah nggak semua kita ini pewaris itu loh. Nah kalau kita yang perintis bagaimana? Nah ini saya tidak mengajarkan orang yang tidak mau berutang kemudian untuk berutang enggak. Saya spesifik kalau Anda mau berutang ini loh tak ajarin caranya yang benar. Tapi memang kebanyakan pengusaha ini sih apa? Ya, produksi jangan belum sampai ya. Anda sesat karena sekarang banyak kaum anti riba tapi pro pay letter. Lah itu kan sama amsiong aja. itu, Pak. Sami mawon gitu ya. Kartu kredit enggak riba, pay letternya banyak. Lah podo ae, Bos. Oke ya, di Ya. segmen pertama ini aku pikir cukup ya teman-teman, kita lanjutkan habis ini di segmen yang kedua.